Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'a lil kubur min ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah wa naususan ila arwahi muallifi hadhil kutub al-maqru'a fi hadzal mahad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Qala wasif syahidal harbi bil hayati wa razquhu min mushtahal jannati. Wasif dan sifati oleh kamu syahidal harbi, orang yang mati syahid dalam peperangan. Sifati oleh kamu bil hayati, dengan sifat kehidupan. Artinya orang yang mati syahid dalam peperangan, walaupun secara lahir dia sudah mati, sudah dikuburkan, tetapi pada hakikatnya mereka disifati dengan sifat kehidupan. Pada hakikatnya mereka hidup, nggak mati. Ya. Warazku, dan bermula pemberian rezeki kepadanya, kepada syahidul harbi, min itu dari mustahal jannati, mustaha hal-hal yang disenangi, al-jannati yang ada di dalam surga. Kalau ucapannya wasif syahid al-harbi bil hayati, ay i'taqid wujuban ittisafa syahidil harbi bil hayatil kamilati wa in kanat kaifiyatuha ghaira ma'lumatin lana. I'taqid, yakini oleh kamu, wujuban wajib, diwajib yakin itu. Ittisofa, bersifatnya syahidil harbi, orang yang mati syahid dalam peperangan, bil hayatil kamilah, dengan kehidupan yang sempurna. Jadi walaupun udah mati, bagi mereka yang mati syahid, sesudah matinya mereka, berpindahnya mereka dari alam dunia ke alam barzah, sesungguhnya mereka di alam barzah itu ya tetap memperoleh dan mengalami kehidupan yang sempurna. Wa in kanat kaifiyatuha, sekalipun ada kehidupan yang sempurna tadi, wa in kanat kaifiyatuha, sekalipun ada caranya, cara kehidupannya tadi itu, ghaira ma'lumatin lana, tidak diketahui, lana bagi kita, walaupun kaifiyahnya, caranya gimana cara hidupnya, ya kita nggak paham dah gitu. Nanti kita yakini. Wal mauta wa in kanu kulluhum ahya'an litisali arwahihim bi ajsamihim lakin syuhada akmalu hayatan min ghairihim. Wal mauta, orang-orang yang sudah meninggal, wa in kanu, sekalipun ada mereka, kulluhum, seluruhnya, ahyaan, hidup. Jadi secara umum ya orang yang sudah meninggal kemudian berpindah ke alam barzah, mereka hakikatnya ya menjalani kehidupan juga, cuman kehidupan alam barzah gitu. Kenapa di sana ada kehidupan? Litisali arwahihim bi ajsamihim, karena bersambungnya ruh-ruh mereka dengan jasad-jasad mereka. Jadi walaupun ruh dan jasad secara lahiriah kita lihat terpisah, ya jasadnya kan di tanah ya, ruhnya tergantung tempatnya masing-masing. Tetapi sesungguhnya di sana masih ada itisol, masih ada nyambung gitu. Lakini syuhada'u, akan tetapi orang-orang yang mati syahid, akmalu hayatan, itu lebih sempurna
dari segi kehidupan min ghairihim dari selain mereka. Artinya tadi dibilang sesungguhnya orang yang sudah meninggal dan mereka telah mati, telah berpindah ke alam barzakh, mereka menjalani kehidupan alam barzakh gitu. Semuanya begitu. Tetapi orang-orang yang mati syahid, teknis kehidupan mereka itu sempurna sekali, total sempurna, bahkan lebih sempurna daripada selain mereka. Wal anbiya'u akmalu hayatan minasyuhada. Para nabi mereka lebih sempurna kehidupannya dari orang-orang yang mati syahid. Wa hiya thabitatun lidzati warruhi jami'an. Wa hiya dan dia kehidupan tadi thabitatun itu tetap lidzati bagi zat warruhi dan ruh jami'an seluruhnya. Jadi hidup tuh. Jasadnya hidup, ruhnya hidup. Ya kalau orang mukmin kan tentu mereka hidup penuh kenikmatan. Karena ruhnya Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Kalau orang kafir, iya mereka hidup di alam barzakh. Cuman mereka hidupnya penuh siksaan. Ketika ruhnya disiksa, siksaan tadi nyambung ke badan kasar mereka, ya sehingga badan kasar tadi tersiksa juga. Tapi yang pasti kan ada kehidupan di sana tuh ya. Pada zaman sekarang kan orang-orang yang banyak putus asa, terutama kaum-kaum muda, seringkali ngambil jalan pintas. Dikecewa sama anak orang, dikecewa sama orang lain. Akhirnya sudahlah bunuh diri saja. Pikiran mereka dengan bunuh diri selesai semua permasalahan. Ya salah pendapat kayak gini. Sesungguhnya di sana ada kehidupan alam barzakh gitu. Wahya dan dia kehidupan tadi sabitatun tetap lidzati bagi zat, warruhi dan ruh jami'an seluruhnya. Fahia maka dia kehidupan alam barzakh hayatun hakikiyatun, kehidupan yang sejati, artinya benar-benar ada gitu. Wala yalzamu min kauniha haqiqatan antakuna bil abdani maha kama kanat fid dunya minal ihtiyaji li ta'ami wa syarabi wa ghairihima min sifatil ajsami allati nusyahiduha fid dunya. Wala yalzamu dan tidak mesti terjadi min kauniha daripada keadaan kehidupan tadi hakikatan kehidupan yang sejati. Artinya walaupun di alam barzakh tetap ada kehidupan yang sebenarnya. Tapi tidak mesti antakuna bil abdani bahwa ada kehidupan tadi bil abdani dengan badan maha besertanya. Kama kanat sebagaimana ada kehidupan di dunia. Nah, kehidupan di dunia itu apa? Minal ihtiyaji, yaitu berupa butuh li ta'ami kepada makanan, wa syarabi dan minuman, wa ghairihima dan selain keduanya makanan dan minuman, min sifatil ajsami daripada sifat-sifat jisim jasmani, allati nusyahiduha fid dunya yang kita menyaksikan sifat-sifat tadi, cara-cara kehidupan jisim tadi fid dunya di dunia. Artinya ketika kita bilang bahwa di alam barzakh ada kehidupan, di sana ruh hidup, badan juga hidup dengan masing-masing tadi kehidupan kan beda-beda ya. Orang mukmin dapat kenikmatan alam kubur, alam barzakh, orang kafir disiksa terus gitu. Nah, tetapi jangan kita samakan terutama hal yang kaitan dengan badan, fisik kasar, walaupun jisim atau badan kasar di alam barzakh dia hidup, tetapi cara hidupnya beda dengan ketika jasad kasar ini di dunia. Kalau di dunia kan butuh makan, butuh minum gitu. Lalu bagaimana kehidupan jasad di alam barzakh? Bal yakunu laha, tetapi adalah baginya bagi badan tadi ketika di alam barzakh hukmun akhar, hukum yang lain yang beda dengan ketika di dunia. Fa'akluhum wa syurbuhum, maka makannya mereka dan minumnya mereka litalazuz, tujuan untuk bersenang-senang, la lil ihtiyaj, bukan karena butuh. Ya kalau kita di dunia kan badan kita butuh makan, butuh istirahat, butuh minum. Nah mereka sesungguhnya nggak butuh. Makanya ketika mereka makan dan seterusnya litalazuz, untuk bersenang-senang. Fa'in qila, lalu jika dikatakan ada iskal, ada satu problem. Kaifatu qalu hayatuhum ma'ama warada min anna arwahahum fi hawasili tuyurin khudrin. Kaifa, bagaimana mungkin tuqalu hayatum, dipahami kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka dikatakan hidup, bahkan jasadnya juga hidup.
Ma'ama warada beserta penjelasan yang telah datang. Penjelasan tadi apa? Min yaitu anna arwahum bahwasanya ruh-ruh mereka fi hawasili ada pada tembolok-tembolok tuyurin khudrin, burung-burung yang hijau. Karena dalam hadis dikatakan arwahus syuhada, ruh-ruh orang yang mati syahid, ruhnya tadi nanti di alam barzah Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tembolok burung-burung yang hijau. Nah, burung yang hijau tadi dia berkeliling di surga, menikmati kenikmatan surga dan seterusnya. Kalau badan kasar kan secara lahirnya kita lihat ada di dalam tanah gitu. Kan problem tuh, ada iskal di sana, ada satu permasalahan. Uji dijawab kil tadi tuh. Di anna arwahahum muttasilatun bi ajsamihim. Dengan bahwasanya ruh-ruh mereka orang-orang yang mati syahid muttasilatun bersambung bi ajsamihim dengan jisim mereka ittisalan qawiyya dengan sambung yang sangat kuat. Jadi hubungan kuat gitu. Walaupun ruhnya ada di tembolok-tembolok burung hijau, badan kasarnya ada di dalam tanah kasarnya gitu, tetap itu punya hubungan yang kuat. Sehingga ketika ruh tadi menikmati kenikmatan surga, senang-senang dan seterusnya, memperoleh makanan-makanan surga, otomatis itu akan nyambung ke badan kasar gitu. Makanya orang-orang yang mati syahid, para nabi dan seterusnya, itu jasad mereka tidak hancur di dalam tanah. La ta'kulul ardu ajsadal anbiya wasyuhada dan seterusnya. Itu artinya apa? Selama mereka di alam barzah, ketika ruh mereka memperoleh kenikmatan surga, makan makanan surga, menikmati keindahan surga, itu kenikmatan ruh tadi nyambung ke badan. Karena badan itu nyambung dengan ruh tadi, sehingga ketika ruh tadi memperoleh kenikmatan, fresh, segar, maka badan juga ikut segar. Makanya jasad mereka nggak hancur gitu sebenarnya. Kenapa jasad para nabi nggak hancur? Gimana teknisnya? Ya teknisnya kayak gitu ya. Itu analoginya seperti dunia mimpi. Ketika kita mimpi, katakanlah ruh kita kan keluar tuh, yang disebut ruhul yaqzah. Nah, ketika ruh kita keluar, kemudian bermimpi yang enak-enak. Bertemu bidadari, kan gitu ya. Bertemu orang dicintai, diajak jalan-jalan. Ketemu anak orang nggak mau? Ketemu anak orang nggak kira-kira? Itu terserah daya. Pokoknya ketika ruh tadi memperoleh kenikmatan, bahkan ada ruh yang bertemu dengan Rasulullah, dan ruh tadi kan merasa nikmat. Begitu bangun tidur atau mendusin, itu badan tuh enak, nikmat, seger gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Alam barzah tuh bandingannya seperti alam tidur. Nah, ketika kita tidur, kalau ruh kita masuk ke satu alam yang dia menderita, disiksa, dikejar-kejar mak lampir, digebukin orang sekampung misalkan itu. Kan ruh tadi dia sakit itu, sakit, menderita. Otomatis itu ada hubungannya dengan badan kasar yang lagi tidur, sehingga begitu kita bangun tidur atau kita mendusin, langsung badan kasar kita menjadi capek banget itu tuh. Kan kita suka juga ngimpi tuh, sebelum tidur kita belum makan dalam keadaan lapar. Begitu tidur, ruh tuh ngimpi makan. Langsung kita mendusin bangun tidur. Kira-kira kenyang apa tambah lapar? Tambah lapar gitu. Ada hubungannya itu. Wa in kana maqaruha hawasilat tuyur. Walaupun ada tempatnya ruh-ruh tadi itu tembolok-tembolok burung yang hijau. Loh, kok bisa begitu? Ruhnya di tembolok burung hijau, badan kasar dari orang mati syahid tadi di dalam tanah, di bumi. Kok bisa nyambung tuh gitu. Nah, di sini katakan ala anna umurun khariqatun lil adati, dengan alasan bahwasanya perkara-perkara tadi nyambung nyeru dengan jasad, di mana kenikmatan ruh itu berimbas dan nyambung juga ke jasad sampai ke jasad. Umurun khariqatun lil adati adalah perkara-perkara yang merobek, artinya di luar hukum kebiasaan. Jadi di luar hukum dunia, hukum biasaan. Fala yuqasu 'alaiha ghairuha, maka tidak dikias 'alaiha atas perkara-perkara ini, perkara yang di luar hukum kebiasaan tadi di kehidupan alam barzah, ghairuha selainnya, selain perkara-perkara ini. Jadi nggak bisa dikias itu. Jadi dari sini jelas
ketika Allah berfirman, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati dengan sesungguhnya di alam barzah. Bal, tetapi ahya'un, mereka hidup di alam barzah, yurzaquna, mereka diberikan rezeki, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Itulah yang menyebabkan kenapa ada orang-orang tertentu jasad kasarnya nggak hancur. Itu karena dia mengalami kehidupan yang nikmat di alam barzah, ruhnya penuh kenikmatan, sehingga kenikmatan tadi juga nyambung ke badan kasar, sehingga badan kasar utuh dan selalu fresh. Wa qauluhu wa razquhu bi fatirra, dengan fatarra, masdarun mudhafun li maf'ulihi, masdar yang dimudhafkan kepada maf'ulnya, ba'da hadzfil fa'ili, sesudah membuang fa'il. Fa'ilnya mana? Razqullahi iyyahu, Allah memberikan rezeki iyahu kepadanya. Kepadanya siapa? Syahidal harbi, kepada syahidal harbi, orang yang meninggal dalam posisi perang melawan orang-orang kafir. Gini itu dulu ya, Bapak pertama ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.